Halo Studio Lovers, sepak bola adalah sarana hiburan untuk masyarakat dan stadion adalah tempat yang nyaman untuk menyaksikan hiburan tersebut. Indonesia memiliki banyak sekali stadion, dari yang tidak terurus oleh pemerintah daerah hingga stadion yang memiliki standar internasional. Stadion sepak bola adalah ciri khas dari suatu klub sepak bola yang ada di daerah tertentu. Stadion juga bisa menjadi membawa nama baik daerah tersebut. Namun Studio Lovers, ada perbedaan di beberapa stadion yang ada di Indonesia, terutama stadion yang ada di Pulau Jawa yang terkesan megah dan di luar Pulau Jawa yang terkesan tertinggal. Nah, bagaimanakah perbedaannya? Yuk kita simak di video kita berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa nih, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info lainnya dari Studio Langit. Bermula dari keterlibatan klub pendiri Federasi Sepak Bola Tanah Air. Terdapat sejarah panjang dari Federasi Sepak Bola Nasional di tanah air, salah satunya terkait klub-klub pendiri. Pulau Jawa menjadi destinasi sepak bola di Indonesia karena ada 7 klub pendiri Persatuan Sepak Bola Se-Indonesia (PSSI), dan 7 klub tersebut berasal dari Pulau Jawa, tidak ada dari luar Pulau Jawa. Bukan hanya itu, Pulau Jawa juga memiliki banyak stadion yang memenuhi standar. Di antaranya Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan Persebaya Surabaya. Dan di antaranya nih masih eksis berlaga di kasta tertinggi di Indonesia. 3 tim tersebut juga memiliki basis supporter yang fanatik dan militan. Standarisasi stadion. Memang ada banyak stadion yang tersebar dan terbangun di Indonesia. Namun Studio Lovers, jika ditinjau dari standar kelayakan nih, kebanyakan stadion Pulau Jawa lah yang memenuhi kelayakan tersebut. Berbeda dengan stadion-stadion yang ada di luar Pulau Jawa. Sehingga PT LIB selalu menggulirkan kompetisi sepak bola berpusat di Pulau Jawa. Mengapa demikian? Ya, ada banyak stadion yang memiliki kapasitas penonton yang cukup megah dan akses menuju stadion yang cukup mudah. Berbeda nih dengan stadion yang ada di luar Pulau Jawa, hanya ada sedikit stadion yang memiliki kapasitas yang mumpuni dan memiliki kelayakan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh LIB. Salah satu di antaranya hanya dimiliki oleh Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ada di Bali sebagai markas dari Bali United. Dan Stadion Gelora Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan sebagai markas dari Sriwijaya FC. Peran pemerintah daerah dan anggaran. Seperti halnya Stadion Palaran nih Studio Lovers, terlihat mangkrak dan terbengkalai. Dispora Provinsi Kalimantan Timur mulai berbenah diri dengan merapikan agar stadion tersebut dapat dimanfaatkan kembali. Akan tetapi, anggaran yang terbatas menjadikan pemeliharaan stadion dan gedung olahraga sekitarnya masih jauh dari harapan. Bahkan dapat dikatakan nih belum layak untuk digunakan. Nah, kondisi ini merupakan permasalahan klasik bagi pemerintah daerah dan pusat yang mampu membangun stadion dan gedung olahraga dengan megah untuk mendukung event tertentu, namun tidak mampu untuk memelihara pada periode berikutnya dengan alasan keterbatasan anggaran. Pembangunan Stadion Utama Palaran menelan biaya 800 miliar rupiah dan dibangun dengan taraf internasional sebagai salah satu stadion yang digunakan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON di tahun 2008 di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saat ini kondisi Stadion Utama Palaran cukup memprihatinkan nih karena di sekelilingnya telah dipenuhi belukar, tembok bangunan yang retak, dan tiang panjang stadion tampak kusam berkarat dan ditumbuhi oleh rumput liar. Pengurus Stadion Utama Palaran menjelaskan bahwa pemerintah telah mengusulkan audit building atau pemeriksaan bangunan pada tahun 2016 untuk mengetahui tingkat kerusakan stadion. Hasil audit itu pun tidak sepenuhnya dapat ditindaklanjuti karena anggaran tidak mencukupi. Barangkali alurnya begitu ya Studio Lovers. Anggaran dari pusat ya berfokus pada pusat. Dan pusat ada di mana? Ya Pulau Jawa lah. Stadion yang digunakan kompetisi Liga 1.
Dalam hal penggunaan untuk kompetisi, diketahui nih Studio Lovers, dari 18 tim yang mengikuti Liga 1 Indonesia, kebanyakan berada di Pulau Jawa. Nah, itu dikarenakan karena tim atau klub yang lolos dan mengikuti kompetisi selalu bermarkas di Pulau Jawa. Seperti klub-klub besar Persija, Persib Bandung, Arema, Persebaya, Persi Kediri, Persis Solo, Bayangkara, dan seterusnya. Dengan hal itu, tim yang lolos juga harus mempunyai stadion yang mumpuni dan harus mengikuti persyaratan standar dari LIB. Nah, seiring berjalannya kompetisi, sudah tentu stadion-stadion yang megah berada di Pulau Jawa dibandingkan stadion-stadion yang di luar Pulau Jawa. Kelayakan stadion yang berada di luar Jawa selalu dikaitkan dengan akses menuju stadion. Sehingga nih stadion-stadion yang berada di luar Pulau Jawa selalu dinomorduakan dalam hal keikutsertaan dalam kompetisi. Karena dengan alasan menyeberang pulau. Berbeda dengan di Pulau Jawa yang selalu sebagai titik pusat. Contohnya saja nih dalam pemilihan stadion venue Piala Dunia U20 2023 lebih didominasi stadion-stadion yang ada di Pulau Jawa. Nah, Studio Lovers, itulah perbedaan dan beberapa sebab stadion Pulau Jawa lebih unggul dibandingkan stadion yang ada di luar Pulau Jawa. Oke deh, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Sebagai akhir nih Studio Lovers, jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi.